dengan kesederhanaan pun kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Edumi Podcast. Halo sahabat Edumi Podcast, apa kabar hari ini? Saya yakin sahabat Edumi Podcast di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sahabat Edumi Podcast, hari ini kita dapat surprise luar biasa. Kita kedatangan tamu dari ujung barat Provinsi Lampung. Di mana itu ya? Nanti kita tanya lebih jauh di mana itu ujung barat Provinsi Lampung, yang di sana itu terkenal dengan bule-bulenya yang cakep-cakep, datang badannya oke-oke, bermain air di pantai yang indah. Nah, udah tahu ya di mana tuh? Ya, tamu kita berasal dari pesisir barat kabupaten termuda di Provinsi Lampung, khususnya dari Dinas Kesehatan Pesisir Barat. Oke, telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan selamat pagi juga Bapak Kabid Kesmas ya Pak. Alhamdulillah bahagia sekali Bapak, kami kedatangan tamu jauh-jauh. Perjalanan berapa jam Pak? 8 jam. Nah, sahabat Edumi, tamu 8 jam. Oke. Wah, nginap dulu. Keren sekali ya sahabat Edumi Podcast. Keren banget nih Edumi Podcast dapat tamu dari jauh, perjalanan 8 jam. Untuk apa mereka kesini dan ada apa nih dengan Edumi Podcast? Nanti akan kita tanya lebih jauh. Baik sahabat Edumi, saya Happy Desi Elitasari, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, menyambut dengan bangga tamu-tamu kita hari ini. Beliau silahkan Bapak perkenalkan kembali dengan sahabat Edumi Podcast. Nanti habis perkenalan kita jargon ya Pak ya. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dengan nama Septono. Suku ya, boleh ini. Oh boleh Pak, karena Provinsi Lampung itu banyak suku ya Pak ya. Suku di Provinsi Lampung, jadi walaupun tinggal di Lampung belum tentu orang Lampung. Contoh Bhinneka Tunggal Ika yang mantap. Dari suku Lampung. Iya. Dan kebetulan saya pun bukan dari Lampung Krui, tapi saya dari Lampung Utara. Wah. Jadi mengabdi di Krui sudah 33 tahun. Masya Allah, keren. Berikutnya tamu kita, silakan Bapak. Izin Bapak, izin Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Yuda Perwira. Saya PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Di sini saya bersama Bapak Kadis ini untuk belajar utamanya di sini, karena yang yakin banyak segi positifnya yang kami bawa di Kabupaten kami lain. Sama-sama sharing ya Pak. Oke, nah sahabat Edumi, tamu kita tidak hanya berdua, Bapak Kadis dan Bapak Kabid ya, tapi di sana banyak tuh teman-teman kita dari Dinas Kesehatan bersama tim promosi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Pesisir Barat. Boleh di-shoot Mas. Yang pertama Bapak Marianto dari Dinas Kesehatan Kota Metro, kemudian Mbak Utami, Ibu Desi Eva, Mbak Ike, Ibu Nia, dan Mas Janu, serta ini tim Promkes RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Halo, udah ada Mas Yoga, nah, dan Mas Adi di sana. Oke, nah itu tadi ya sahabat Edumi Podcast, banyak tamu kita hari ini, bahagia dan bangga kami Edumi RSUD Jenderal Ahmad Yani mendapatkan tamu dari kabupaten lain. Nah Pak, sebelum kita membahas nih tentang apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak beserta tim di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, boleh dong berbagi informasi kepada sahabat Edumi Denwar, seperti apa sih Kabupaten Pesisir Barat itu? Boleh diceritakan Pak, apa hal yang menarik di sana? Baik, terima kasih. Kabupaten Pesisir Barat lebih dikenal dengan nama Krui. Krui ya. Jadi kalau di mancanegara dia lebih taunya Krui. Krui. Malah kalau ada informasi, malah kadang
Tanjung Karang nggak tahu, tapi kruinya tahu. Oh. Mancanegara. Di pesisir barat, di samping dari hasil perkebunan, damar, Oh, damar. mata kucing kami. Bukan kopi ya Pak kalau di sana? Pak di Krui? Justru yang utama damar. Oh, damar. Damar mata Oke. kucing itu, damar mata kucing di Krui itu terbaik di Terbaik di dunia. Wow, mantap. Kemudian ya masyarakat kita di Krui mempunyai laut dengan panjang garis pantai lebih kurang 280 km. Kemudian kehidupan masyarakat ya perkebunan dan pertanian serta nelayan. Nelayan. Oke. Di Krui kami punya panorama wisata yang sangat baik dan sudah go internasional. Go internasional. Yaitu surfingnya. Iya, surfing. Jadi setiap tahun diadakan event internasional dengan nama Krui Pro. Oh, itu tiap bulan apa Pak? Setiap bulan apa? Di sekitar di bulan nanti antara April sampai Agustus ya, tergantung laut yang paling bagus. Itu festival surfing dunia atau? Dunia. Wah, keren ya Yang sahabat terakhir Edumi. kemarin di tahun WSL, kita pernah mengadakan WSL 10.000 di tahun 2022 ya, WSL 10.000-nya. Kemudian di 2023 dan 2024 kita WSL 5.000 dengan pengikut 46 negara, 46 negara. 318-an. Mantap, sahabat Edumi, ada yang belum pernah ke Krui? Buru-buru ya, check in liburan, dicatat ya, liburan tanggal sekian saya harus ke Krui. Di sana ada spot surfing yang keren. Kalau yang nggak bisa renang kayak saya Pak, saya bisanya renang gaya batu ya kan. Nah itu di mana tuh tempat wisatanya? Di sana ada lokasi Arum Jeram. Ada Arum Jeram. Kemudian ada pantai Tembaka. Ada pantai-pantai lah ya. Untuk Berjemur ya. berjemur. Nah saya udah agak-agak Pantai coklat nih, nggak perlu jemur. Tembaka lokasi berbatuan, jadi aman dari Ombak. Oh iya. Kemudian Nah. kita juga punya Pulau Pisang. Oh, Pulau Pisang. Pisang. Banyak pisang Pak di sana. Justru nggak Oh, nggak ada pisang. Oh, saya kira Pulau Pisang banyak pisangnya. Jangan salah ya Ya. dengan nama. Dulu Pulau Pisang adalah penghasil cengkeh terbaik. Kenapa bukan Pulau Cengkeh ya Pak? Kenapa saya kepo? Mungkin karena bentuk pulau yang seperti Bentuk Kalau pulaunya dilihat seperti dari pisang dari. kruinya. Oke. Jadi kalau ke Pulau Pisang itu udah keluar Sumatera, Bu. Karena dia nggak tergabung di Pulau Sumatera lagi. Oh. Tapi masuk kecamatan pesisir barat. Oke. Dia terlepas dari Pulau Sumatera juga. Nah itu tadi ya sahabat Edumi Podcast, gimana cerita tentang Kabupaten Pesisir Barat yang luar biasa, khususnya yang terkenal dengan Krui. Saya pernah sekali Pak ke sana dan memang luar biasa sahabat Edumi, pantainya cantik, ombaknya besar. Hanya saja itu saya takut karena nggak bisa berenang, bisanya gaya batu. Ombak di Krui, di khususnya di Pantai Tanjung Setia itu dia ada ombak dengan arus kiri, Bu. Jadi ombak Kiri ke ombak kiri. itu dia identik dengan arus kanan Oh iya. sebagian besar. Yang ada arus kiri hanya di Hawaii dan di Tanjung Setia. Wow, hanya ada dua di Itulah dunia yang menjadi daya daya tarik ya Pak. turis Keren. Nah, penggemar surfing. sahabat Edumi, pastikan sahabat Edumi untuk datang ke Tanjung Setia untuk melihat arus kiri dari Tanjung Setia. Setia kok Setia salah. Oke, nah Pak Dan kita insya Allah masyarakat sangat welcome dan kondusif sekali dengan wisatawan. iya, seperti bapak-bapak kita hari ini yang ramahnya luar biasa. Oke, sahabat Edumi, kita kembali ke laptop ya. Tadi kita sudah bercerita jauh tentang bagaimana indahnya Kabupaten Pesisir Barat, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal dulu. Oke, baik Pak. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari kehadiran bapak-bapak yang ya Allah Bapak Kadis gitu mendatangi Edumi Podcast? Sebenarnya apa yang ingin didapatkan? Kenapa memilih RSUD Jenderal Ahmad Yani, Pak? Baik, terima kasih Bu, karena sehubungan dengan di Kabupaten Pesisir Barat dibangun
rumah sakit dengan program Quick Win dari Bapak Presiden Prabowo dengan dibangunnya rumah sakit PHTC KJSU KIA. Apa tuh Pak kepanjangannya? Biar sahabat Edumi tahu tuh Pak. Jadi rumah sakit KJSU KIA adalah rumah sakit Quick Win dari program Bapak Presiden Prabowo di seluruh Indonesia. Dibangun 64 rumah sakit di daerah-daerah yang memang sulit, daerah-daerah yang jauh dengan jarak dengan provinsi tempuh ya. yang panjang, sehingga program ini dengan tujuan untuk memeratakan pelayanan di bidang kesehatan dengan meminimalisir tingkat rujukan ke rumah sakit besar. Di rumah sakit PHTC ini dia rumah sakit terstandar dengan KJSU KIA, di mana KJSU KIA yaitu pelayanan kardiovaskuler, kemudian jantung, stroke dan uronefrologi, serta menunjang kesehatan ibu dan anak dengan tujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Dengan dibangunnya rumah sakit ini peningkatan status dari rumah sakit kami sebelumnya yaitu rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C dengan KJSU KIA ini. Ini kami akan diberikan alat-alat yang memang terstandar seperti cath lab, hemodialisa, serta alat-alat canggih lainnya yang akan diterap ke sana. Sehingga dengan bangunan yang sangat mewah dengan 3 lantai dengan peralatan yang cukup. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami Dinas Kesehatan dan terutama jajaran rumah sakit, manajemen rumah sakit untuk pengoperasionalannya yang akan datang, di mana dengan dibangunnya rumah sakit ini ekspektasi dari masyarakat itu sangat besar, sehingga kita berkewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut. Semakin semangat ya Pak untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Dan di dalam pelaksanaannya kita pasti membutuhkan sarana informasi yang betul yang representatif dengan kekinian ya. Kekinian, dengan pemikiran itu kami tahu bahwa di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro sudah ada podcast tentang pelayanan rumah sakit, tentang kondisi dan keadaan di rumah sakit, sehingga kami memutuskan untuk ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro untuk mempelajari, untuk memperdalam tentang apa itu podcast yang ada di rumah sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih sahabat Edumi juga yang selalu setia dengan Edu Podcast dan yang membuat kami lebih lagi untuk mengembangkan materi-materi yang ada di Edumi Podcast, dan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman kesehatan di tempat lain untuk mengembangkan metode informasi dan edukasi kesehatan khususnya yang berbasis digital. Salah satunya adalah Edumi Podcast. Nah, Pak, sebelum datang ke sini sih apa sih yang paling diinginkan, apa yang paling ingin didapatkan dari kunjungan kali ini Pak? Yang pertama, kami ingin bisa menerapkan prokes ini di rumah sakit kami yang baru dengan tujuan agar informasi tentang pelayanan, tentang kondisi keberadaan dan kekuatan yang ada dan sarana-sarana yang ada di rumah sakit itu bisa tersosialisasikan ke masyarakat dengan lebih luas lagi. Sehingga ini akan memberikan pendidikan ke masyarakat tentang kondisi yang ada di rumah sakit khususnya di Rumah Sakit Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Rumah Sakit Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Itu kapan Pak rencana diresmikan? Untuk peresmian kita masih menunggu jadwal dari Kementerian Kesehatan, karena direncanakan peresmiannya akan dilakukan oleh Bapak Presiden langsung. Wah, boleh kami diundang Pak Edumi Podcast ketemu Presiden. Harapan kami kan sahabat Edumi
Presiden mau ke sana, boleh dong Edu Podcast diundang. Request khusus nih curi-curi Dan start. kesiapan peralatan sarana yang Oh, dikirim. siap, Karena siap. di sana kan rumah sakitnya rumah sakit pusat, jadi Kabupaten Pesisir Barat itu penerima manfaat. Jadi bangunan dan peralatan semua di dropping dari Kementerian pusat. Kesehatan. Iya, dan ini kunjungan kali ini sahabat EduBim merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka meningkatkan akses informasi dan edukasi khususnya kesehatan di masyarakat. Terkhusus lagi di Rumah Sakit Muhammad Thohir Krui. Keren ya sahabat Kita EduBim. usaha di Rumah Sakit Muhammad Thohir, nanti ada podcast juga. Wah, boleh. Keren sekali. Kami sangat bahagia bisa menjadi salah satu inspirator dari program-program kesehatan di Provinsi Lampung. Nah, setelah melihat langsung nih, Pak, apa sih yang Bapak lihat dari keberadaan Edu Podcast di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini? Baik, tadi sudah sambil menuju lantai 2 tadi sudah Saya ajak keliling. ke unit-unit yang ada di Iya. Rumah Sakit Ahmad Yani. Dengan melihat studio yang ada, insya Allah Rumah Sakit kami Muhammad Thohir masih bersemangat, masih berpikir positif bahwa kami juga mampu untuk membuat broadcast yang sama. Wah, keren. Sarana prasarana yang ada, sehingga kami ini memang mungkin untuk dilakukan juga di Rumah Sakit Thohir Krui. Oke, semangat. Nah, teman-teman sahabat epidemi di rumah, Kabupaten Pesisir Barat yang ada di ujung Provinsi Lampung aja semangat seperti ini. Teman-teman yang di rumah sakit lain juga harus lebih semangat ya. Kita wujudkan akses edukasi dan informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Provinsi Lampung. Nah, kita ke Bapak Kabid nih, Pak Kabid. Apa sih misi khusus nih dari bidang Kesmas khususnya ya, dengan kehadirannya Bapak-bapak ada di sini? Apa misi khusus untuk bidang Kesmas tersendiri? Selain tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya? Terutama terkait di bidang Kesmas ya, pastinya kami kan membaik dengan promosi kesehatan. Iya. Kesehatan juga terkait dengan AKB. Seperti arah dari Bapak Kadis tadi kan, kami kan menerima manfaat terkait program yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden, yaitu Rumah Sakit PHTC, KJSU, KIA dengan sarana yang diberikan oleh Bapak Presiden tersebut dan tempat yang mungkin ya ke depannya akan sangat luar biasa. Maka kami mencoba melakukan inovasi dengan langkah-langkah seperti ini, belajar kepada rumah sakit ataupun tempat yang memiliki sarana atau sudah melangkah lebih jauh terkait bagaimana menggunakan digitalisasi ya Bu ya. Karena ya sampai tidak mau bermimpi lebih baik dengan yang sekarang. Nah, dengan belajar seperti ini, dengan sarana podcast ini, harapannya ke depannya adalah masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat khususnya dapat mendapatkan edukasi yang terbaik terkait sarana apa saja sih yang ada di rumah sakit tersebut. Dokter apa aja yang terdapat di tersebut. So, tidak adanya kan mungkin saja dokter yang lagi libur, kita kasih tahu dengan sarana inilah masyarakat Pesisir Barat mendapatkan informasi tersebut. Mungkin itu sih dari saya, misi khusus. Iya, karena kan sekarang dengan teknologi ini ya Pak, orang-orang tuh lebih banyak megang HP dibanding megang kertas koran ya kan. Kalau dulu tiap pagi ada orang keliling tuh nyebarin koran. Kalau sekarang mana ada ya, hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Jadi semuanya pagi-pagi udah pegang HP. Nah, dengan fenomena seperti itulah kita memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang positif. Nah, Pak, tadi kan Bapak menyampaikan nih, berangkat itu udah dengan angan-angan seperti ini. Kemudian sampai di sini sudah saja ajak keliling nih ya, sahabat Edumi, tadi saya ajak keliling dari bawah, kemudian dari ruangan PKRS, karena ruangan kita tidak di sini, ruangan administrasi, ruangan media tidak di sini. Ini hanya ruangan khusus untuk podcast. Nah, dari semua yang Bapak lihat nih, ada nggak sih yang kayaknya, kok nggak sesuai sih dengan yang saya bayangkan sebelumnya gitu Pak? Mungkin boleh itu cerita sama sahabat Edumi, atau wah ini di luar ekspektasi kami nih, ternyata ini luar biasa lebih dari apa yang kami perkirakan seperti itu. Izin Bapak, kalau dibilang tadi dari sesuai ekspektasi apa tidaknya sangat sesuai Ibu, karena jujur saya dulu di rumah sakit Bu, dengan rumah sakit yang tipe D, alhamdulillah izin Bapak, ya bisa jalan untuk melayani masyarakat aja udah cukup bagi kami.
ya tidak, kalau dengan ekspektasi ya di luar banget Bu, karena terkait unit yang ada kan di tempat kami ada tapi di pojokan. Tidak ada ruang sendiri. Dipinggirkan ya Mas, aduh. Itu yang di rumah sakit lama Bu. Insya Allah di rumah sakit baru ini dengan manajemen yang sangat luar biasa, dengan direkturnya Dr. Epa dan tim, insya Allah pasti lebih baik lagi Bu, karena pimpinan yang sekarang berkomitmen memberikan untuk pelayanan yang baik bagi masyarakat Pesisir Barat. Oke, iya. Nah, sebenarnya instalasi PKRS, program PKRS di rumah sakit ini memang saat ini sejak adanya akreditasi ya Pak, itu sudah menjadi salah satu unsur yang memang wajib. Iya. Baik di level puskes maupun di level rumah sakit. Nah, Pak, setelah Bapak melihat apa yang ada di sini, kemudian mempelajari, melihat, tanya-tanya, sharing, gitu. Hal apa sih Pak yang bisa Bapak ambil pulang ke Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan program promosi kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat? Baik, yang pertama saya pikir studio podcast itu sesuatu yang wah, megah dan mahal. Gitu. Harus seperti itu ya bayangannya Pak ya. Jadi setelah masuk ke studionya lebih melihat ternyata bisa dibuat sederhana ya. Iya. Sebenarnya bisa megah, mewah dan mahal. Bisa, tapi Pak. dengan kesederhanaan pun kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Insya Allah kami di Pesisir Barat akan melakukan hal yang sama. Insya Allah kami berusaha untuk membuat studio podcast juga di rumah sakit Muhammad Thohir. Amin. Yang Anda bisa tersampaikan dengan baik. Mantap. Nah, memang Bapak, kami ingin mewujudkan mimpi besar, tapi untuk mewujudkan mimpi besar kita kan harus melangkah dulu. Beda dengan hanya bermimpi saja. Kita mulai saja dulu dengan apa yang ada, dengan sumber daya yang ada. Kita mulai, nanti insya Allah dengan begitu orang akan melihat dan kita akan terus mendapat support. Dan terima kasih sekali kepada direksi dan pemerintah Kota Metro yang terus selalu memberikan support kepada program promosi kesehatan di Kota Metro, khususnya di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, Pak, ke depan target apa yang ingin dicapai oleh bidang Kesmas, Pak, terkait dengan program promosi kesehatan? Kalau di rumah sakit kan nanti seperti yang Bapak sampaikan ada podcast, sedangkan untuk dinas kesehatan sendiri seperti apa, Pak? Yang pastinya Bu, untuk kami dinas kesehatan sekarang pastinya adalah pengoptimalan potensi yang ada di masyarakat, karena jujur kami harus bisa hadir bersama masyarakat terkait situasi kesehatan yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Mungkin itu sih target yang ingin saya capai gitu, karena saya tidak mau mulu-mulu target kami harus ini itu, padahal ada yang sangat sederhana di pokok yang harus difokuskan gitu. Mungkin itu aja target dari saya, dan juga karena saya anggap bahwa bidang Kesmas ini ya poin intinya sih kolaborasi Bu, karena tidak bisa berdiri sendiri karena sudah P2 iya, ada betul sekali. yang punya pelayanannya, P2 yang terkait apa yang indikator penyakitnya. Di sini kami memberitahukan kepada masyarakat. Iya. Itu sih, betul sekali ya Bapak Kadis ya, bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri, kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Dan Edum Podcast juga sama, kami bekerja sama dengan lintas sektoral dan lintas program untuk bisa terus berjalan Edum Podcast ini. Memulai itu mudah, tapi mempertahankan itu yang cukup sulit. Nah Pak, sebelum kita closing nih ya, karena ini rombongan ternyata tidak hanya berhenti sampai di sini sahabat Edumi, karena bapak-bapak kita dan teman-teman kita semua akan melanjutkan ya Pak ke Dinas Provinsi Lampung. Luar biasa, ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung setelah ini. Nah Pak, berikan dong kesan Pak, kesan-kesan yang Bapak dapatkan selama podcast ini dengan saya, dan apa sih masukan yang perlu kami perbaiki Pak? Dari Pak Kadis dulu, silakan. Baik. Terima kasih. Yang pertama, kesan kami berkunjung ke Dinas Kesehatan Metro dan Rumah Sakit Ahmad Yani. Kami berterima kasih disambut dengan hangat, dengan welcome dan ramah, dan ke Rumah Sakit Ahmad Yani juga sama dengan keramahan yang ada.
Ini luar biasa kesannya sehingga memberikan semangat baru bagi kami. Terima kasih. Silakan. Seperti kata Bapak Kadis tadi, kami harus semangat karena PR kami lumayan banyak, tapi itulah namanya proses pembelajaran, proses kami menjadi kuat dan hebat. Kami juga mengucap sangat-sangat terima kasih dari Dinas Kesehatan Kota Metro, Rumah Sakit Amayani, bahwasanya kami sudah terima dan berikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, dan semoga kami bersama tim dapat mengaplikasikannya di kabupaten kami dan berguna juga bagi masyarakat kami. Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas sharingnya hari ini. Selain itu juga kami juga mendapatkan banyak pembelajaran dari hari ini ya, dari teman-teman dari Kabupaten Pesisir Barat. Oke, sebelum kita tutup Bapak, kita tadi kan mau jargonnya. Jargon kami adalah educate, healthy, and happy. Happy-nya jangan tunjuk sini ya Pak. Tapi saya. Ini ya Pak, educate, healthy, and happy. Kami berharap dengan memberikan edukasi semua orang bisa sehat dan bahagia. Seperti itu sih maknanya. Teman-teman juga boleh ikut. Kenapa kita bikin jargon? Karena kita harus punya tagline yang bisa diingat oleh masyarakat gitu Pak. Jadi ya selain saya namanya Happy juga menjadi salah satu jargon dari Kota Metro, bahagia, sehat dan bahagia. Oke, 1, 2, 3. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kabi, dan teman-teman semua dari Dinas Kesehatan Kota Metro yang sudah mendampingi, dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah hadir di Edumi Podcast untuk kita saling sharing informasi dan edukasi kesehatan serta pengembangan inovasi di rumah sakit. Mudah-mudahan apa yang Bapak dapatkan di Edumi Podcast di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi pengembangan promosi kesehatan rumah sakit. Sekali lagi terima kasih ya Pak Septono dan Bapak, maaf saya ngintip Bapak Yuda. Bapak Yuda, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke sahabat Edumi, terima kasih sudah menyimak kunjungan dari sahabat kita Pesisir Barat Provinsi Lampung, yaitu dari RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Kiai Haji Muhammad Thohir Krui. Bye bye. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita datangan Lampung lagi ya, yang lebih seru dan lebih asik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.